Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pertidaksamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Perkenalkan, nama saya Cheryl dan rekan saya Aurelia. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan oleh notasi atau tanda ketidaksamaan, seperti tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Istilah lain pertidaksamaan adalah pertaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Untuk A, B, C, D elemen real, berlaku sifat-sifat pertidaksamaan berikut. 1. Jika A lebih kecil B, maka B lebih besar A. 2. Jika A lebih kecil B dan B lebih kecil C, maka A lebih kecil C. Atau sifat transitif. 3. Jika A lebih kecil B dan C elemen real, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Yang artinya, jika kita menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, itu tidak mengubah tanda ketaksamaannya. Yang keempat, jika A lebih kecil B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC, yang artinya jika kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, itu tidak mengubah tanda ketaksamaannya. Yang kelima, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Artinya, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama akan mengubah tanda ketaksamaan. Yang keenam, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari D, maka A ditambah C lebih kecil dari B ditambah D. Yang ketujuh, jika A per B lebih kecil dari 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A dikali B lebih kecil dari 0. Yang kedelapan, jika A per B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A dikali B lebih besar dari 0. Dan yang kesembilan, yang terakhir, untuk semua A elemen bilangan real, berlaku A kuadrat lebih besar sama dengan 0. Contoh soal berdasarkan sifat-sifat pertidaksamaan. 1. Diketahui A lebih kecil B dan B lebih kecil C. Cek pernyataan berikut benar atau salah. 1. A lebih kecil C itu benar berdasarkan sifat kedua. Sifat kedua yaitu dari A lebih kecil B dan B lebih kecil C dapat A lebih kecil C. Yang kedua, A tambah 2 lebih kecil dari B tambah 2. Itu benar berdasarkan sifat yang ketiga. Sifat ketiga yaitu dari A lebih kecil B dan C bilangan real, maka dapat A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Di mana yang ketiga itu yang A dipindahkan ke sebelah kiri dan yang B dengan C di sebelah kanan. Jadi mendapat hasilnya 2A lebih kecil dari B tambah C. Yang keempat, A ditambah B lebih kecil dari 2C. Nah, yang keempat itu berdasarkan sifat keenam berlaku, dari A lebih kecil dari C dan B lebih kecil dari C, maka A ditambah B lebih kecil dari C tambah C. Ruas kiri bergabung dan ruas kanan juga bergabung, sehingga A ditambah B lebih kecil dari 2C. Pernyataannya benar. Yang kelima,
A dikali B lebih kecil dari B dikali C. Berdasarkan sifat keempat, jika B lebih besar dari 0, maka A lebih kecil dari C, sehingga A dikali B lebih kecil dari B dikali C. Akan tetapi, nilai B di bagian ini bisa positif atau bisa juga negatif. Sehingga A dikali B belum tentu, A lebih dikali B lebih kecil dari B dikali C belum tentu benar. Yang keenam, A dikurang D lebih kecil C dikurang D. Berdasarkan sifat ketiga, A lebih kecil dari C, maka A ditambah minus D lebih kecil dari C ditambah minus D, sehingga A dikurang D lebih kecil dari C dikurang D. Soal yang kedua, apakah A tambah B lebih besar dari akar AB benar? Penyelesaiannya berdasarkan sifat ke-9, yaitu setiap bilangan dikuadratkan hasilnya positif atau 0. Di sini akar A kurang akar B pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Kalau diuraikan dapat A tambah B kurang 2 akar AB lebih besar sama dengan 0. A tambah B lebih besar sama dengan 2 akar AB. Karena A tambah B lebih besar sama dengan 2 akar AB, pasti berlaku juga A tambah B lebih besar sama dengan akar AB. Jadi pernyataan A tambah B lebih besar sama dengan akar AB itu benar. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, apakah A dikali C ditambah B dikali D lebih besar dari A dikali D tambah B dikali C benar? Penyelesaiannya untuk yang pertama, nolkan ruas kanan pertidaksamaan. A lebih besar dari B, maka A dikurang B lebih besar dari 0, positif. Yang kedua, C lebih besar dari D, maka C dikurang D lebih besar dari 0, juga positif. Yang langkah kedua, kedua bilangan dikalikan. Positif kali positif, hasilnya positif. Maka dalam kurung A dikurang B dikali C kurang D lebih besar dari 0. AC dikurang AD dikurang BC ditambah BD lebih besar dari 0. AC ditambah BD lebih besar dari AD tambah BC. Jadi, benar untuk AC ditambah BD lebih besar dari AD ditambah BC. Interval bilangan, yaitu penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Pada tabelnya ada jenis interval. Yang pertama itu interval tertutup. Notasi pertidaksamaannya mulai dari A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Garis bilangannya di mana daerahnya terletak di antara titik penuh A sampai titik penuh B. Yang kedua, A lebih kecil sama dengan X, itu mulai dari titik penuh A ke kanan tak terhingga. Yang ketiga, X lebih kecil sama dengan B, itu mulai dari titik penuh B ke kiri tak terhingga. Jenis interval berikutnya adalah interval terbuka. Notasi pertidaksamaannya adalah A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Garis bilangannya itu antara titik 0A sampai titik 0B. Yang kedua, A lebih kecil dari X. Garis bilangannya adalah titik 0A ke kanan. Dan yang terakhir, X lebih kecil dari B. Garis bilangannya adalah titik 0B ke kiri. Yang interval ketiga yaitu interval setengah terbuka. Notasi pertidaksamaannya A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B. Garis bilangannya itu daerahnya berada di antara
titik kosong A sampai titik penuh B. Yang kedua, A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B. Daerahnya di antara titik penuh A sampai titik kosong B. Perbedaan antara pertidaksamaan dan persamaan bisa dilihat melalui contoh berikut. A. Berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 12X dikurang 36 lebih kecil dari 0? 12X dikurang 36 ditambah 36 lebih kecil 0 ditambah 36. Maka X lebih kecil 3 atau minus tak terhingga di koma 3. Garis bilangannya bisa dilihat dari 3 ke kiri. Dalam kurung minus tak terhingga dikurang 3, di koma 3. Jika ditulis dalam bentuk himpunan, maka X di mana X lebih kecil dari 3 atau X lebih kecil dari 3. B. Berapa nilai X yang memenuhi persamaan 12X kurang 36 sama dengan 0? Itu 12X kurang 36 tambah 36 sama dengan 0 tambah 36. Jadi X-nya dapat 3. Di mana garis bilangannya itu cuma terdapat satu titik, yaitu titik penuh di titik 3. Maka X sama dengan 3 ditulis bentuk himpunan 3. C. Berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan minus 12X ditambah 48 lebih kecil dari 0? Minus 12X ditambah 48 lebih kecil dari 0. Minus 12X ditambah 48 dikurang 48 lebih kecil dari 0 dikurang 48. Sehingga bagian kiri minus X lebih kecil dari ruas kanan minus 4. X lebih besar dari 4 atau 4 dikoma tak terhingga. Maka garis bilangannya dari 4 ke kanan. Jika ditulis dalam bentuk himpunan, maka X di mana X lebih besar dari 4 atau X lebih besar dari 4. Jadi, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berupa suatu selang dan nilai X yang memenuhi persamaan berupa titik. Modifikasi atau perubahan aljabar pada penyelesaian soal ini, yaitu sebelah kiri dan kanan masing-masing ditambahkan 36. Untuk membuat angka minus 36 di sebelah kiri habis. Tapi otomatis di sebelah kanan juga bertambah 36. Sehingga X-nya bisa didapat dari angka 36 di sebelah kanan bagi angka 12 di sebelah kiri. Jadi X-nya didapat X lebih kecil dari 3. Modifikasi atau perubahan aljabar pada penyelesaian soal ini sama juga dengan penjelasan soal A yang sebelumnya. Tapi, di sini tandanya berupa sama dengan, sehingga X yang didapat tidak memiliki range, tapi hanya satu daerah atau titik, yaitu X sama dengan 3. Modifikasi atau perubahan aljabar pada penyelesaian soal ini yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing dikurangkan dengan 48. Untuk membuat angka 48 di sebelah kiri habis, maka otomatis sebelah kanan juga harus dikurangkan dengan 48. Sehingga X-nya bisa didapat dari angka 48 di sebelah kanan dibagi dengan angka 12 di sebelah kiri. Nah, jika X-nya minus, berarti tandanya berubah dari tanda kurang dari menjadi tanda lebih dari. Sehingga X yang didapat adalah X lebih dari 4. Jenis pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan linear. A dikali X tambah B lebih kecil dari 0. A dikali X tambah B lebih besar dari 0. A dikali X tambah B lebih kecil sama dengan 0. Dan A dikali X tambah B lebih besar dari 0. Penyelesaiannya, pisahkan variabel X di ruas tersendiri, terpisah dari konstanta. Yang kedua, pertidaksamaan kuadrat. AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih kecil dari 0
AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih besar 0, AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih kecil sama dengan 0, AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya, 1. Jadikan ruas kanan sama dengan 0, 2. Faktorkan ruas kiri, 3. Tetapkan nilai-nilai nolnya, 4. Tentukan daerah penyelesaian, yang dimana ada 2. Yang pertama, jika yang ditanya lebih besar 0, atau maka daerah penyelesaiannya adalah daerah positif. Jika yang ditanya lebih kecil 0, atau maka daerah penyelesaiannya adalah daerah negatif. Yang ketiga, pertidaksamaan mutlak. Yang pertama, fx mutlak lebih kecil dari A dan A lebih besar dari 0, menjadi bentuk minus A lebih kecil dari F dan kurang X lebih kecil dari A. Yang kedua, fx mutlak lebih besar dari A dan A lebih besar dari 0, menjadi bentuk fx lebih kecil dari minus A dan fx lebih besar dari A. Yang berikutnya, fx mutlak lebih besar dari gx mutlak, menjadi bentuk fx dalam kurung fx ditambah gx dikali dalam kurung fx dikurang gx lebih besar dari 0. Yang keempat, A lebih kecil dari fx mutlak lebih kecil dari B. Dengan A dan B positif, menjadi bentuk A lebih kecil dari fx lebih kecil dari B, atau minus B lebih kecil dari fx lebih kecil dari minus A. Yang terakhir, bentuk A per B mutlak lebih kecil dari C, dengan C lebih besar dari 0, menjadi bentuk A mutlak lebih kecil dari C dikali B mutlak. A mutlak lebih kecil dari CB mutlak. A ditambah CB dikali A dikurang CB lebih kecil dari 0. Contoh soal pertidaksamaan. 1. Tentukanlah nilai X dari pertidaksamaan. 14X tambah 4 lebih besar dari 6X tambah 8. Penyelesaiannya, 14X kurang 6X, 6X-nya dipindahkan ke sebelah kiri, 4 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi minus. Jadi 14X kurang 6X dapat 8X, lebih besar dari 8 kurang 4 dapat 4. X lebih besar dari 4/8 atau X lebih besar dari 1/2. Yang kedua, minus 5X ditambah 12 lebih besar sama dengan X ditambah 4 dengan X elemen real. Penyelesaiannya, minus 5X ditambah 12 lebih besar sama dengan X ditambah 4. Minus 5X dikurang X ditambah 12 lebih besar sama dengan X dikurang X ditambah 4. Maka, minus 6X ditambah 12 lebih besar sama dengan 4. Minus 6X ditambah 12 dikurang 12 lebih besar sama dengan 4 dikurang 12. Maka, minus 6X lebih besar sama dengan minus 8. Minus 1/6 dikali minus 6 lebih kecil sama dengan minus 1/6 dikali minus 8. Sehingga X lebih kecil sama dengan 8/6. Sama dengan X lebih kecil sama dengan 4/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil sama dengan 4/3, X elemen bilangan real. Soal selanjutnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut ini. Soal yang pertama, 4X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3X tambah 6. Yang X-nya dipindahkan ke sebelah kiri, yang tidak ada X-nya dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi, 4X kurang 3X dapat X, 6 tambah 2 dapat 8. Jadi, X lebih kecil sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih kecil sama dengan 8. Nomor 2, 5X dikurang 3 lebih besar sama dengan 4X ditambah 2.
Yang ada X-nya dipindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada X-nya dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga 5X dikurang 4X lebih besar sama dengan 2 ditambah 3. 5X dikurang 4X, hasilnya adalah X, dan 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Sehingga X lebih besar sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar sama dengan 5. Soal ketiga, 6X tambah 5 lebih besar dari 4X kurang 3. Jadi yang ada X-nya di sebelah kiri, yang tidak ada X-nya di sebelah kanan. 6X kurang 4X, 2X, minus 3 dengan minus 5 jadi minus 8. Jadi X lebih besar dari minus 8 per 2, atau X lebih besar dari minus 4. Jadi himpunan penyelesaiannya, X di mana X lebih besar dari minus 4. Yang keempat, 4X dikurang 4 lebih kecil dari 0. Maka 4X minus 4 pindah ke kanan sehingga jadi 4, sehingga 4X lebih kecil dari 4. Lalu X lebih kecil dari 4 per 4, maka X lebih kecil dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil dari 1. Yang kelima, 8 kurang 4X lebih besar sama dengan 5 kurang X. Jadi untuk kasus ini yang tidak ada X-nya yang ke sebelah kiri, yang ada X-nya ke sebelah kanan. Jadi 8 kurang 5 dapat 3, minus X tambah 4X dapat 3X. Terus 3X-nya dipindahkan kembali ke sebelah kiri, jadi minus 3X lebih besar sama dengan 3 pindah ke sebelah kanan, jadi minus 3. Jadi minus 1 per 3 kali minus 3X lebih besar sama dengan minus 1 per 3 kali minus 3. Hasilnya, X lebih kecil sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X lebih kecil sama dengan 1. Modifikasi atau perubahan aljabar pada penyelesaian soal ini yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing dikali minus 1/6 untuk membuat angka minus 6 di sebelah kiri habis dicoret. Maka otomatis di sebelah kanan juga dikali minus 1/6. Sehingga X-nya bisa dicari dari angka 8 dibagi 6. Maka X yang dihasilkan adalah X lebih kecil sama dengan 4 per 3. Modifikasi atau perubahan aljabar pada penyelesaian soal ini yaitu sebelah kiri dan kanan masing-masing dikali minus 1 per 3 untuk membuat angka minus 3 di sebelah kiri habis dicoret, tapi otomatis di sebelah kanan juga dikali minus 1 per 3 sehingga X-nya bisa dicari dari angka 3 bagi 3. Jadi X-nya didapat X lebih kecil sama dengan 1. Menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat adalah menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat sama dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Perbedaannya hanya dengan mengambil harga 0 dari soal pertidaksamaan kuadrat yang diberikan. Cara mengambil nilai 0 dari pertidaksamaan kuadrat hanya dengan cara mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh bentuk sementara berupa persamaan kuadrat. Sebagai contoh, perhatikan cara mengambil harga 0 dari pertidaksamaan berikut ini. Jadi pertidaksamaan kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih kecil sama dengan 0. Terus ini yang bentuk persamaan kuadratnya, nanti X-nya dijadikan 0. Itu maksudnya untuk ambil harga 0. Terus ganti tandanya yang dari lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan. Cara yang sama juga berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Selanjutnya, cari akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat
dapat menggunakan metode pemfaktoran, rumus ABC, atau metode melengkapkan kuadrat sempurna. Setelah mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi, buatlah garis bilangan dan menentukan nilai pada masing-masing daerah. Nilai yang dimaksud di sini dapat berupa nilai positif atau nilai negatif. Garis bilangan dan cara menentukan tanda pada masing-masing daerah. Misalkan nilai akar-akar yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya adalah A dan B. Maka garis bilangan yang dapat dibentuk dapat dilihat seperti gambar di bawah. Jadi di sini titik A itu bulatan tidak penuh jika pertidaksamaannya berupa tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari. Di sini titik P merupakan bulatan penuh jika pertidaksamaannya berupa tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Akar-akar yang diperoleh dari harga 0 dari pertidaksamaan kuadrat berada di antara daerah ini. Setelah dapat membentuk daerah garis bilangan seperti pada gambar di atas, berikutnya adalah menentukan nilai pada masing-masing daerah. Caranya adalah dengan mengambil satu titik uji pada suatu daerah. Tipsnya, untuk mempermudah perhitungan, ambil titik uji X sama dengan 0. Hasil dari titik uji menunjukkan nilai yang mewakili keseluruhan daerah tersebut. Untuk daerah yang lain, biasanya akan bergantian. Maksudnya jika hasil titik uji menghasilkan daerah positif, maka daerah sebelahnya adalah kebalikannya. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya. Seperti daerah hasil titik ujinya menghasilkan nilai negatif, maka daerah yang di sebelahnya itu berkebalikan tandanya, yaitu positif. Jadi jika daerah hasil titik ujinya negatif, maka daerah di sebelahnya kebalikannya. Jadi negatif plus negatif. Namun, terdapat pengecualian ketika ada akar kembar hasil dari penentuan akar-akar persamaan kuadrat. Tandanya mengikuti daerah sebelahnya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Misalnya akar kembar pada titik A. Daerah hasil titik ujinya adalah positif. Sehingga di bagian kanannya juga positif. Sama dengan tanda di sebelahnya. Pada gambar kedua, daerah hasil kembar titik A adalah daerah hasil akar kembar titik A itu negatif, sehingga pada bagian kirinya juga negatif, karena mengikuti daerah hasil titik uji. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Hasil dari daerah yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat biasanya disajikan dalam bentuk himpunan. Garis bilangan yaitu mulai dari daerah titik penuh A sampai titik penuh B. Himpunan penyelesaiannya X di mana A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Jadi X itu elemen real. Yang kedua, mulai dari titik penuh A sampai titik kosong B, di mana X, himpunan penyelesaiannya itu X di mana A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B, X elemen real. Yang ketiga, daerahnya mulai dari titik kosong A sampai titik penuh B. Himpunan penyelesaiannya X di mana A lebih kecil, X lebih kecil sama dengan B. X elemen real. Yang keempat, A dari titik kosong A sampai titik kosong B, himpunan penyelesaiannya X di mana A lebih kecil X lebih kecil B, X elemen real. Yang kelima, titik penuh A ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih besar sama dengan A, maka X elemen real. Yang berikutnya, titik kosong A ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari A, X elemen bilangan real.
Yang berikutnya, titik penuh A ke kiri. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan A. X elemen real. Yang berikutnya, yang terakhir, titik kosong A ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari A. X elemen bilangan real. Contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Nomor 1, himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar sama dengan 0 adalah pembahasannya harga 0 dari pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar sama dengan 0 adalah X pangkat 2 kurang X kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya, akan ditentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ulang kayaknya bagian persamaan. Tunggu. Pembahasan. Harga 0 dari pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar sama dengan 0 adalah X pangkat 2 kurang X kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya, akan ditentukan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi. Jadi, X pangkat 2 kurang X kurang 12 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, dapat X tambah 3, X kurang 4. Jadi, X tambah 3 sama dengan 0, dapat X sama dengan minus 3. X kurang 4 sama dengan 0, dapat X sama dengan 4. Sehingga dapat diperoleh daerah pada garis bilangan dengan batas seperti gambar di bawah. Selanjutnya akan diselidiki nilai dari masing-masing daerah. Ambil titik uji X sama dengan 0, kemudian substitusikan nilainya ke persamaan kuadrat. X sama dengan 0, maka nilai persamaan kuadrat menjadi 0 pangkat 2 kurang 0 kurang 12 sama dengan minus 12. Untuk X sama dengan 0 menghasilkan nilai negatif, sehingga daerah yang memuat angka 0, daerahnya adalah negatif. Jadi, 0-nya ada di daerah sini bernilai negatif, yang sebelah kiri dan sebelah kanan bernilai positif. Pertidaksamaan kuadrat yang diberikan adalah X pangkat 2 kurang X kurang 12 sama dengan 0, artinya himpunan penyelesaian dipenuhi untuk daerah yang bernilai positif. Jadi, daerah yang positif yang diambil, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan minus 3 atau X lebih besar sama dengan 4. Jawabannya di pilihan C. Yang berikutnya nomor 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 lebih kecil sama dengan 0. X elemen real adalah pembahasannya harga 0 dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 lebih kecil dari 0 adalah X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Selanjutnya, akan dicari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Faktor dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0 adalah X kurang 7 dikali X tambah 2 sama dengan 0. X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 7 dan atau X sama dengan min 2. Berdasarkan hasil sebelumnya, dapat dibentuk batas daerah dalam garis bilangan seperti gambar di bawah ini, yaitu dari minus 2 sampai 7. Selanjutnya akan diselidiki nilai dari masing-masing daerah. Ambil titik uji X sama dengan 0. Kemudian substitusikan nilainya ke persamaan kuadrat. X sama dengan 0, maka pada persamaan X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 memiliki nilai 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 dikurang 14, sehingga hasilnya adalah minus 14. Untuk X sama dengan 0 menghasilkan nilai negatif, sehingga daerah yang memuat angka 0
daerahnya adalah negatif. 0 yang di tengah ada di daerah tengah, daerahnya bernilai negatif. Sehingga bagian kanan dan kirinya bernilai positif. Pertidaksamaan kuadrat yang diberikan adalah x kuadrat dikurang 5x dikurang 14 lebih kecil sama dengan 0. Artinya, himpunan penyelesaian dipenuhi untuk daerah yang bernilai negatif, yaitu antara -2 sampai 7. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah -2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 7. Sehingga jawaban yang didapat adalah E, yaitu x di mana -2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 7, x elemen bilangan real. Untuk soal ketiga, himpunan penyelesaian dari 3x pangkat 2 tambah 4x lebih besar 7 adalah pertidaksamaan di atas diubah bentuknya menjadi 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 7 lebih besar 0. Jadi kita ketahui A-nya itu 3, B-nya 4, C-nya -7. Selanjutnya kita tentukan akar-akar dari pertidaksamaan yang menggunakan rumus ABC. Rumusnya itu X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Jadi X-nya sama dengan B-nya dikasih masuk 4, jadi minus 4, plus minus akar 4 kuadrat kurang 4, A-nya 3, C-nya -7, jadi 4 kali 3 kali -7 per 2 kali 3. Jadi X sama dengan -4 plus minus akar 100 per 6, sama dengan -4 plus -10 per 6. Jadi X yang pertama itu -4 plus 10 per 6 sama dengan 1. X yang kedua, -4 kurang 10 per 6 sama dengan -14 per 6 sama dengan -7 per 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan dengan cara substitusi angka yang lebih kecil dari -7 per 3. Misalkan X sama dengan -3. Ke 3 pangkat 2 plus 4X kurang 7 sama dengan 3 kali -3 pangkat 2 tambah 4 kali -3 kurang 7 sama dengan plus 8. Hasilnya positif, sehingga tanda garis bilangan itu plus minus plus. Jadi untuk -7 per 3 itu ke kiri, dari 1 ke kanan. Karena notasi pertidaksamaan kuadrat lebih besar, maka himpunan penyelesaian ditunjukkan oleh garis bilangan dengan tanda positif X lebih kecil dari -7 per 3 atau X lebih besar 1. Soal ini jawabannya D, yaitu X lebih kecil -7 per 3 atau X lebih besar 1. Yang keempat, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 lebih besar sama dengan 0 adalah pembahasan atau penyelesaian soal 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 lebih besar sama dengan 0. Semuanya dibagi 2, sehingga mendapatkan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Faktor dari persamaan kuadratnya adalah x ditambah 4 dikali x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Maka x yang pertama sama dengan -4 atau dan x kedua sama dengan 1. Gambar di samping adalah merupakan garis bilangannya. Berdasarkan garis bilangan tersebut, kita memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X lebih kecil sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 1. X elemen bilangan real. Jadi soal ini jawabannya adalah A.
yaitu X di mana X lebih kecil sama dengan minus 4, atau X lebih besar sama dengan 1. X elemen real. Nah, demikian presentasi materi mengenai pertidaksamaan dan pertidaksamaan kuadrat dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.